di dalam perut ikan, dimasukkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam lautan. Allah SWT perintahkan kepada ikan, ini adalah amanat daripadaku, saya telah berikan ke dalam perut kamu untuk berikan ujian kepada dia, dan ini adalah amanat untukmu. Dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan gelap, di dalam perut ikan dan di dalam laut. Kegelapan di dalam perut ikan dan di dalam laut. Kalau malam memang gelap, tapi ini di dalam dasar laut dan di dalam perut ikan lagi. Di dalam lautan itu yang dalam itu sangat gelap, dan di dalam perut ikan yang besar. Tetapi dia ucapkan Allah, tapi dia panggil Allah, La ilaha illa anta, illa anta, illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah SWT berfirman, fastajabna lahu minal ghaib, dan kami telah keluarkan dia daripada ujian tersebut, dan kami telah mengeluarkan dia daripada kesusahan tersebut. Maka ikan telah naik ke dasar lautan dan telah muntahkan Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam potongan ayat tersebut telah diberikan kabar gembira, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Kami telah selamatkan engkau daripada kesedihan. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang beriman sampai hari kiamat. Dan kami akan keluarkan mereka, orang-orang yang beriman, daripada kesusahan, daripada kesedihan, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan daripada perut ikan. Sebagaimana jika orang beriman dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan kesusahan, dia panggil kami, dia sebut nama kami, maka kami akan keluarkan mereka daripada kesedihan tersebut, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam kami keluarkan daripada perut ikan. Ini adalah kabar gembira kepada orang beriman sampai hari kiamat. Kami, sebagaimana kami telah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan, begitu juga manusia yang lain, orang-orang beriman yang lain yang memanggil kami dalam kegelapan, meminta tolong kepada kami, maka kami akan keluarkan mereka dalam kesedihan tersebut sampai hari kiamat. Allah SWT akan berikan keselamatan kita daripada kesusahan. Supaya ini pelajaran buat kita, sebagaimana Yunus alaihissalam telah panggil saya dalam keadaan susah, maka aku bantu dia. Begitu juga orang beriman memanggil aku dalam keadaan susah, maka aku akan keluarkan dia daripada kesusahan tersebut. Dunia ada tempatnya ujian. Nabi telah Allah berikan ujian, dan semua kita pasti akan diberikan juga ujian di dunia ini. Ujian itu dimulai daripada suaranya azan. Bagaimana kalau anak bayi lahir ke dunia ini, sebelah kanan telinganya diberikan azan. Pertama kali ketika dia datang ke dunia ini, kita dengarkan azan di sebelah telinga kanan dia. Ini bukan satu adat istiadat. Dalam agama itu bukan adat istiadat. Mereka datang ke dunia, di telinganya, di telinga sebelah kanan paling pertama kita dengarkan apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ada di semua kekuatan ada di tangan Allah, semua kekuatan ada di tangan Allah, semua keputusan ada di tangan Allah. Itu yang kita dengarkan pertama kepada anak bayi yang lahir ke dunia. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kamu tidak akan dapatkan kebahagiaan, kejayaan di dunia maupun di akhirat kecuali daripada Allah. Yang paling pertama, ujian itu dimulai daripada azan, dan selesai kapan? Ketika sholat. Ujian dimulai ketika azan dan selesai ketika sholat. Apa maksudnya?
datang dengan mendengarkan azan, meninggal kita disolatkan. Kapan selesai ujian kita? Saat kita disolatkan. Makanya dimulainya ujian itu ketika azan dan selesai ujian pada saat sholat. Yang kiamat, hari kiamat hanya Allah SWT yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Tapi maut, kiamatnya setiap orang ini adalah mautnya datang pada dia. Ujian datang dimulai dari saat azan dan ujian selesai saat kita sholat. Azan adalah pertama kita datang ke dunia ini diazankan, dan kita harus mengikuti apa yang diperintahkan dalam azan. Saat kita meninggal, apa yang akan pertanyaan bertanya adalah tentang itu, adalah azan. Ketika mayat dikuburkan, didafankan, pada saat mayat dikuburkan, ahli keluarganya, teman-teman yang telah meninggalkan dia, maka malaikat datang kepada dia dan ditanyakan 3 pertanyaan. Ya Rabb, kamu siapa? Siapa Rabb kamu? Kamu datang ke dunia ini supaya tahu kamu Rabb kamu adalah Allah. Tanya, maka yang pertama diajarkan kepada kita adalah mengenal Allah. Yang akan ditanya nanti di kubur. Nggak mungkin ditanya kalau kita tidak diberikan pelajaran tersebut. Segala yang akan ditanya, sebagaimana seorang pelajar, guru akan menanya pertanyaan kepada pelajar tersebut apabila pelajar telah belajar. Tidak mungkin guru menanyakan soal kepada pelajar yang dia tidak pernah pelajari. Maka ditanya, maka diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan selain daripada tangan Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Yang mempunyai kekuatan daripada Allah. Yang pertama ditanya di kubur adalah ini, jika di dunia ini hidupnya hanya mengikuti, mentaati perintah Allah, menaati hukum-hukum Allah, maka dia akan mudah untuk menjawab, Rabb saya adalah Allah. Karena saya melalui kehidupan saat di dunia mengikuti perintahnya. Ditanya, apa agama kamu? Dengan jalan apa kamu hidup di dunia? Jika kita menjalankan kehidupan kita dengan cara agama, maka kita akan mudah menjawab, agama saya adalah Islam. Karena kehidupan saya 100% telah hidup dengan cara agama. Yang ketiga apa? Akan dilihatkan wajah mubarak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah laki-laki tersebut? Kalau kita hidup di dunia ini mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, dengan cara baginda Rasulullah SAW, hidup kita dan mati kita, maka kita akan mudah untuk menjawab. Tapi ketika hidup kita tidak dengan cara sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kita katakan, saya tidak tahu siapa ini, gambar siapa ini. Nabi SAW dalam keadaan satu hari dalam keadaan sedih, dia Hazrat Jibril, Nabi, hai Nabi, Allah melihat engkau dalam kegelisahan, kesedihan. Kenapa? Apa yang menyebabkan kegelisahan? Padahal Allah itu mengetahui, Allah tahu. Tapi untuk menanyakan, Nabi SAW mengatakan, saya memikirkan tentang umatku. Apa yang akan terjadi kepada umatku nanti? Hazrat Jibril alaihissalam telah membawa Nabi SAW kepada kubur. Sampai ke kubur, bangun. Dengan perintah Allah dia telah bangun. Orang yang mati tadi hidup kembali dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang cantik, dan dia melihat dalam keadaan yang tenang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Dikatakan pulang lagi ke kubur kamu. Maka dia dan kedua dibangkitkan lagi yang orang kedua yang lain. Maka Rasulullah SAW melihat wajah yang sangat sedih, wajah yang sangat gelisah, wajah yang sangat seram. Saya dalam keadaan celaka, saya telah celaka. Maka juga saya katakan, ya Nabi SAW saat itu dia mati, saat itu juga dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Nanti di akhirat pun akan dibangkitkan sebagaimana dia saat mati. Hadits Umar radhiyallahu anhu katakan, setiap kita mesti mati. Jika kita ingin mati dalam keadaan Islam, maka belajarlah hidup bagaimana cara Islam. Seandainya Nabi setelah aku diutus lagi Nabi, maka Umar akan jadi Nabi. Inilah ada istiadat membuat kerja membuat kepada Umar radhiyallahu anhu. Ada Umar radhiyallahu katakan, jika kita ingin mati dalam keadaan Islam, maka yang paling pertama adalah belajarlah hidup kamu dalam Islam. Jika kita belajar jika hidup kita dalam keadaan Islam, maka kita akan mati dalam keadaan Islam dan kita akan membangkitkan pun dalam keadaan Islam. Hari ini kita katakan demi agama saya akan korbankan diri kita, saya akan korbankan harta saya akan korbankan nyawa saya demi agama. Jangan kamu katakan mati saya untuk agama, belajar dulu hidup kamu untuk agama bagaimana. Hari ini kita baru mengatakan saya siap mati untuk agama, saya siap mati untuk agama. Hazrat Umar adalah katakan hidup dulu kamu dalam Islam, baru kamu akan mati dalam keadaan Islam. Yang paling pertama belajar dulu dalam Islam, baru nanti kematian kamu dalam keadaan Islam. Siap di akhirat nanti akan dibangkitkan sebagaimana saat dia mati, saat dia meninggal. Bagaimana keadaan dia meninggal, begitu juga nanti dibangkitkan di akhirat. Ketika malaikat datang itu mencabut roh daripada manusia. Dikatakan dalam hadis, membawa hadiah daripada surga. Nah, kamu telah mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, selamat. Malaikat membawa kabar gembira kepada dia, membawa 70 macam bunga, 70 macam bunga yang 70 macamnya wanginya berbeda dan macamnya berbeda, dan memberikan selamat kepada orang tersebut. Selamat engkau telah masuk dalam surga, engkau telah bahagia, engkau telah sukses, engkau telah berjaya. Malaikat membawa kabar gembira kepada dia. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb kamu dalam keadaan Allah reda kepada kamu. Hai ruh yang suci, hai ruh yang suci, irji'u, ayo pulanglah, pergilah kemana? Ila Rabbiki, kepada Rabb kamu. Pergilah, pulanglah kepada Rabb kamu. Dalam keadaan apa? Radiyatan mardiyah, yang mana Rabb kamu telah ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Dia telah memberikan mubarak kepada kita, malaikat telah memberikan selamat kepada kita. Hadirin, ruh tidak mati, tidak hilang. Ruhnya manusia tidak hilang.
Ruh itu tidak akan pernah datang kematian kepada ruh. Ruh itu tidak akan pernah hilang. Apa yang dimaksud dengan maut? Maut itu adalah ruh yang telah keluar daripada badan seseorang. Ruh yang telah keluar daripada badan seseorang. Maut yang dikatakan maut adalah perpisahan antara ruh dan jasad manusia. Kemana dia pergi? Telah keluar daripada diri manusia dan kemana dia pergi? Diri manusia menjadi tanah. Dia kan dibuat dari tanah. Orang tua, bapak ibunya, dan dia telah ibunya yang telah mengandung dan perutnya, apa yang dimakan oleh ibunya memberikan makan kepada dia, itu menjadikan dia menjadi manusia. Kenapa tidak jadi seperti makanan yang telah dimakan tadi? Ruh bukan terbuat daripada dunia. Ketika jisim badan telah sempurna dalam perut ibunya, maka Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh kepada jisim dan badan manusia tersebut. Yang akan datang, orang-orang yang akan datang sampai hari kiamat, ruhnya Allah perintahkan pada malaikat untuk meniupkan ke dalam jasad yang telah terbentuk dalam perut ibunya. Daripada perintahnya Allah, malaikat membawa ruh tersebut. Dan ketika ruh ingin dikeluarkan, maka Allah perintahkan lagi malaikat. Yang mana malaikat tersebut datang untuk mencabut ruh daripada jasad manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari mana dan kembali ke mana? Menjisim badan dia menjadi tanah, tapi ruhnya tidak menjadi tanah. Dia tidak dikubur di kubur, tidak di dalam kubur. Ruh tidak akan pernah datang kematian. Ruh tidak akan pernah mati. Ruh tidak akan pernah habis. Ruh tidak akan pernah hilang. Ketika dia menjadi ruh yang berjaya, menjadi ruh yang bahagia. Siapa orang yang berbahagia? Siapa orang yang celaka? Jika ruh pergi dalam keadaan bahagia, siapa mereka? Maka malaikat di langit pun akan bertanya, ini ruhnya siapa? Sampai wanginya sampai kepada kami semua yang ada yang di langit ini. Ini adalah ruhnya fulan, itu fulan. Marhaba, selamat datang, bukalah pintu surga, istiqbalah untuk dia. Orang-orang lain, pintu amal telah ditutup oleh dia, ya, dan bumi yang diinjak oleh dia, bumi yang duduk oleh dia ketika dia doa, ketika dia mengaji, ketika dia berzikir, menangis karena ditinggalkan oleh ruh yang baik, ditinggalkan oleh ruh yang beramal. Ada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, pada saat meninggal, duduk bersama istrinya, menangis dan katakan, Pangeran Bapak Maringan, Muhammad Fahmi Kurniawan, Erwin Ridwan, Robi Mirza, Bapak Marzuki, dan Bapak Abdul Halim. Mohon ke depan, Pak. Bilal adalah muazzin di zaman Rasulullah yang pertama muazzin. Ada istrinya. Katakan kepada istrinya, hari ini bukan hari untuk bersedih, tapi hari untuk bersenang. Saat kematian datang kepada dia, dikatakan istri itu, jangan engkau bersedih ketika aku pergi meninggalkan engkau. Sebentar lagi aku akan pergi berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang menungguku. Hari ini siapa yang datang untuk menjumpai? Hari ini adalah Bilal datang ingin menjumpaiku. Saya akan datang berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Temanku. Siapa teman? Sahabatnya Rasulullah SAW yang menunggu Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Ya, aku akan pergi ingin berjumpa dengan sahabatku, ingin berjumpa dengan kekasihku. Ini bukan hari untuk bersedih, tapi hari untuk bersenang-senang. Karena saya ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya ingin menemui Rasulullah SAW. Banyak sekali anak muda di depan kita dia saat ini. Kerja juga, usaha juga. 1 tahun kemudian baru pulang kembali ke rumah. Datang ke rumah, berdiri. Waktu itu lagi di airport Dubai. Mohon perhatian Bapak Maringan Dolok Seribu, Pak Taufik aja, Pak Ferry, kemudian Pak Erwin, Pak Rodri, Pak Marzuki, dan Pak Abdul Halim. Dia sebelum dia terbang, ketika dia mau bandara, dia check-in, dia dapat boarding pass, dia akan senang. Kenapa? Karena istrinya menunggu dia. Hari ini suamiku akan datang. Dia bermimpi kalau dia pulang, istrinya sedang menunggunya. Dia akan menungguku di rumahku. Dia telah memasak biryani yang enak buat aku di rumah hari ini. Dia telah mencium wanginya biryani yang masak di rumah sampai di airport Dubai. Dari mana itu khusbu wanginya biryani tersebut sampai ke airport Dubai? Inilah dikatakan sahabat katakan wangi surga telah terlihat di atas gunung Uhud tersebut. Bagaimana anak muda kita Ren? Anak-anak muda hari ini ketika mau pulang di Dubai airport Pakistan, mereka telah menghayal, telah mencium wangi biryani di airport, padahal istrinya masak di rumahnya. Sebagaimana sahabat dulu begitu. Kehidupan kita diberikan kepada kita bukan untuk kerja dunia. Apa yang dikatakan, apa yang disebut dengan bekerja di dunia? Ada 2 jalan. Setiap manusia ini punya 2 jalan. Hidup kita ada 2 jalan di dunia ini. Ada 2 jalan bagi hidup kita di dunia. Yang satu, hidup yang mana hanya untuk dunia saja. Sebagaimana dunia, seperti itu juga hidup dia. Dia hidupnya hanya melihat keduniaan saja. Hidupnya hanya melihat suasana saja. Apa yang hatinya inginkan, apa yang nafsunya inginkan, apa yang hawasan keinginan dia inginkan, itulah yang dia hidupkan. Hidupnya hanya seperti itu saja. Satu lagi jalannya adalah jalannya kita apa? Ini bukan jalan kita. Yang hidup ini hanya memikirkan nafsunya saja. Jalan kita apa? Jalan kita adalah kita telah mengikrarkan diri kita menjadi hambanya Allah. Kita telah mengikrarkan kita telah menjadi hambanya Allah. Sebelum kita datang ke dunia, kita telah berjanji kepada Allah, seluruh manusia, apakah aku bukan Rabb kamu, kata Allah. Dan seluruh kita telah menjawab, engkau adalah Rabb kami. Sebelum datang ke dunia, kita telah berjanji kepada Allah. Kita telah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Rabb kita. Allah mengirim kita ke dunia ini untuk ujian kepada kita apa yang telah kita dapatkan daripada dunia. Ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, ketika Allah SWT tanya kepada kita di alam arwah, bahkan saya merasa bahwa pertanyaan kemarin baru saja ditanyakan kepada saya. Saya merasa pertanyaan yang Allah telah tanya kepada saya sebagaimana kemarin pertanyaan tersebut.
supaya kita tidak lupa hidup di dunia ini, apa yang tujuan kita maksud ke dunia ini. Kalau sudah lama pertanyaan tersebut, maka kita akan lupa. Tapi Hazrat Ali radhiyallahu anhu katakan, baru kemarin Allah tanya kepada saya, apakah saya bukan Rabb kamu? Sehingga saya selalu dalam ketakutan untuk menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah. Kita hidup di dunia, apa sesuai dengan kita janji kepada Allah. Inilah jalan yang kita ikhtiar, yang kita ambil, yang kita pegang. Apa jalannya? Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa maknanya? Ini adalah jalan kita. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah hambanya Allah. Kita adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hubungan kita. Hubungan kita kepada Rabb kita, hubungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kita adalah hambanya Allah. Apa yang disebut dengan hamba? Apa arti seorang hamba? Apa makna daripada hamba? Maknanya adalah hamba itu seorang yang mentaati, seorang yang taat, yang selalu mentaati apa perintah, segala perintah. Orang yang tidak taat apa? Baghi, yaitu orang yang ingkar. Anak yang tidak mentaati bapaknya, maka orang tua katakan apa? Baghi, orang yang ingkar. Baghi, orang yang taat disebut dengan hamba. Siapa yang ditaati, dia akan menjadi hambanya. Kalau kita nafsu, kalau kita mentaati nafsu, maka dia seorang hamba daripada nafsu. Kalau kita mentaati dunia, menjadi seorang hamba daripada dunia. Kalau kita taat kepada istri, maka kita menjadi hamba seorang istri. Siapa yang kita taati, itulah kita menjadi hambanya. Dan kita hambanya siapa? Hanya satu saja Rabb kita, hanya satu saja Malik kita. Allah sampaikan, Rasul kasihku. Allah Rabb yang mana kita berdiri dengan tegap, mengangkat tangan kita, yang mana seluruh hajat yang kita perlukan, seluruh keinginan kita inginkan, kita minta langsung kepada Allah SWT. Di mana itu Allah? Bahwasanya Allah sangat dekat dengan engkau, karib, dekat dengan engkau. Berapa kedekatnya? Wa idza salaka ibadi, wa idza salaka ibadi. Kalau seorang hambaku minta kepadaku, maka katakan fa inna qarib, aku dekat pada dia, dekat dengan dia. Berapa jauh? Dekat daripada kawam. Lebih dekat daripada nyawa kita. Allah SWT dekat dengan kita. Allah mendengar apa yang kita minta. Aku mendengar apa yang kau minta, apa yang kau perlukan, aku mengetahui. Apa hajat-hajatmu, aku mengetahui. Doanya orang mukmin tidak pernah ditolak. Apapun yang orang beriman doa minta, tidak akan pernah ditolak Allah, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Setiap selesai salat fardu, maka satu doa akan diterima oleh Allah. Setiap selesai salat fardu, satu doa, maka mintalah dengan bahasa apapun. Doa dalam bahasa apapun kita minta kepada Allah. Mohon perhatian Bapak Ahmad Dharma, Bapak Daud,
Bapak Sofyan, Bapak Fitra Ilhani, Bapak Tajuddin. Mohon ke depan Pak sekarang juga. Bapak Ahmad Dharma, Bapak Daud, Bapak Sofyan, Bapak Fitra Ilhani, Bapak Tajuddin. Mohon yang dipanggil supaya ke depan sekarang juga. Tiga cara supaya doa kita diterima. Yang pertama, apa yang kita minta diterima. Kita merasa doa kita sudah diterima. Ada dua cara lagi. Doa kita diterima sebagian. Allah SWT alim. Allah SWT mengetahui apa yang kita minta. Kenapa doa yang kita minta mungkin bisa membuat kita susah, membuat kita sedih, maka Allah nanti akan ganti doa kita dengan yang lebih baik daripada itu. Bukan ditolak. Tapi karena Allah mengetahui kita tidak memerlukan itu, bahkan Allah ganti lebih daripada itu. Allah akan cabut musibah, Allah akan jauhkan bala daripada kita, dan Allah ganti kebaikan kepada kita. Ketika musibah dan bala datang kepada kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarkan kita dari bala dan musibah tersebut kecuali pada doa kita pada Allah SWT. Setiap hari keadaan kita berubah-ubah. Kita nggak tahu keberkatan doa kita yang menyelamatkan kita daripada azab dan bala tersebut. Satu kali misalnya pergi mobil kita bersama keluarga kita telah eksiden, mobil telah hancur patah-patah, tapi keluarga kita selamat semua. Ini salah satu doa yang pernah kita minta. Itulah doa kamu yang pernah kamu minta kepada Allah. Tidak ada satu doa yang Allah SWT tolak daripada orang beriman. Seseorang yang mengembala kambing ke hutan, kambing dan sapi. Ketika dia kembali ke rumah, telah memasukkan kambing dan sapinya ke kandang, terlihat sapinya telah luka. Ini sapi sangat bagus sekali, yang mana telah memberikan susu kepada keluarga saya terus. Siapa zalim yang telah pukul sapi saya ini? Maka di hatinya telah sakit, dia telah sedih. Dia doa, ya Allah, siapa yang telah pukul dia, saya berjanji, saya bersumpah ya Allah, saya akan bawa dia ke sini. Siapa yang pukul sapi saya, siapa yang telah menyiksa sapi saya akan bawa dia ke sini. Maka doanya telah diterima. Telah datang singa ke depan dia. Dia minta, ya Allah, bawa itulah siapa yang telah memukul sapi saya. Kamu telah bersumpah, kamu bilang minta Allah setelah bawa siapa yang telah mencelakai sapi kamu, dan sekarang singa telah depan kamu. Apa kamu akan berkelahi sama dia? Bukannya kamu yang membela sapi kamu, tapi kamu akan dimakan oleh singa tersebut. Maka kita jangan selalu langsung mendoa keburukan. Allah yang Maha mengetahui apa yang kita perlukan. Allah SWT sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. Allah bukan tidak beri doa apa yang kita doakan, tapi Allah mengetahui apa yang kita perlukan, sehingga Allah akan beri yang lebih baik daripada doa yang kita minta. Jangan kita merasa doa kita selalu ditolak. Yang ketiga, doa kita disimpan dulu. Disimpan oleh Allah, kapan diberi? Nanti di akhirat. Ketika kita doa di dunia, doa yang kita doa kayaknya nggak diterima. Bukan nggak terima, tapi Allah simpan dulu.
Nanti di akhirat Allah SWT akan berikan kepada kita apa yang kita doakan di dunia ini. Nanti pada di akhirat baru kita mengetahui, oh seandainya waktu itu doa saya diterima Allah, habis waktu itu saja. Tapi ketika doa itu disimpan oleh Allah, Allah berikan kita doa tersebut di akhirat, baru kita menyesal kenapa dulu saya nggak banyak minta doa saya dikabulkan di akhirat saja. Inilah kalimat yang menghubungkan kita kepada Allah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah menghubungkan kita kepada Allah. Muhammadur Rasulullah menghubungkan kita kepada Nabi SAW. Kita seorang hamba Allah. Kita melihat perintah-perintah Allah. Kita mengaku hambanya Allah, maka kita melihat apa itu perintah Allah kepada kita. Inilah jalan hidup kita yang betul. Ketika kita hidup kita seperti ini, maka mati kita pun akan seperti ini. Yaitu kita harus menyambungkan hubungan kepada Allah dan menyambungkan hubungan kepada Rasulullah SAW. Inilah hubungan Nabi SAW, hubungannya adalah kepada umat. Ini mic, ada kabel yang menyambungkan. Kalau kabel ini disambungkan dengan connection, maka dia akan hidup. Kalau tidak, mati. Listrik juga begitu. Iman juga ada dua sambungan. Satu hubungan kepada Allah, satu hubungan kepada Rasulullah. Iman hubungannya kepada Allah, la ilaha illallah, dan Rasulullah Muhammadur Rasulullah hubungannya kepada cara hidup baginda Rasulullah dalam kehidupan kita. Kalau kita berhubungan kepada Allah, hubungan la ilaha illallah, hubungan kita kepada Allah, dan Muhammad Rasulullah kita pada Rasulullah. Dua tali, dua kabel yang berhubungan, yang menyambung, yang nama hati kita. Iman tempatnya adalah hati. Maka hendaklah hati kita isi dengan iman. Maka dengan connection yang betul dalam hati kita, maka akan ada nur. Akan ada nur daripada hati kita, daripada nur pada iman di dalam hati kita. Mesti kita hubungan iman hati kita kepada Allah. Dua kabel yang berhubungan satu sama lain. Hamba kita adalah hambanya Allah, maka hendaklah kita mengikuti apa perintah Allah. Kita adalah umatnya baginda Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan orang Islam yang hidup dengan cara baginda Rasulullah SAW. Apa yang disebut dengan Islam di dunia ini? Setiap benda ada namanya. Dari nama benda tersebut kita akan mengenali apa benda tersebut. Kerjanya apa, manfaatnya apa, namanya apa. Semuanya ada nama benda yang ada di dunia ini. Namanya ada, tempatnya ada, dan fungsinya apa. Setiap apapun ada namanya, fungsinya. Yang mana kita mengetahui daripada nama dan fungsinya. Dokter, apa yang disebut dokter? Yaitu mereka mengetahui orang yang sakit, memberikan obat, memberikan penyembuhan. Ini yang disebut dokter. Pengacara, apa yang disebut dengan pengacara? Mereka pergi yang ke pengadilan. Insinyur, apa yang disebut dengan engineer? Mereka bikin rumah, bikin dam, bikin jalan, bikin bangunan. Apapun itu, yang kecil maupun yang besar, akan setiap benda tersebut ada namanya yang berhubungan dengan fungsi dan namanya. Dan namanya kita, apa namanya kita? Nama kita sangat besar. Yang mana? Nama satu nama daripada bapak ibu kita dia berikan nama kepada kita. Satu itu adalah nama infiradi kita. Tapi ada satu nama istimewa kita. Apa nama kita? Adalah Muslim. Nama yang sangat indah, nama yang sangat bagus. Orang Muslim. Siapa yang memberikan nama? Pemerintah kah? Pemerintah Punjab? Pemerintah Punjab yang telah memberikan nama kita menjadi Muslim? Allah yang telah memberikan kita menjadi nama Muslim.
dan orang muslim terpanggil Khalilullah. Millat abikum Ibrahim. Kita mengikuti bagaimana cara hidupnya Ibrahim. Allah yang telah berikan nama kita menjadikan kita muslim, dan yang azan itu sebenarnya manggil kita adalah Allah. Cuman daripada zarianya muazzin, tapi yang manggil kita adalah Allah. Siapa yang berikan nama kita orang muslim adalah Allah. Hadirin sekalian, ini adalah nama yang sangat indah, nama yang sangat bagus, Musalman. Allah yang telah memberikan nama tersebut kepada kita. Dan nama yang sangat bagus, nama yang sangat indah. Apa kerjanya? Kerjanya terserah dia, apa yang mau dia, itu sesuai dengan hatinya, sesuai dengan nafsunya. Apakah kerjanya seperti itu? Allah telah berikan nama muslim kepada kita, tapi kerja semau dia. Terserah dia hidup di dunia dengan sesuai nafsunya kah? Tidak. Apa yang disebut dengan orang muslim? Dia adalah hambanya Allah dan umatnya Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita melihat apa perintah Allah kepada kita dan melihat cara hidup Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan kita, aspek kehidupan kita tunaikan secara cara hidup baginda Rasulullah SAW. Allah SWT berkata, hai hambaku, jika kamu ingin dicintai Allah, jika kamu ingin dicintai Allah, ini satu perkara yang sangat besar. Khalik daripada seluruh alam, Malik daripada seluruh alam. Kita seorang hamba yang kotor, tapi Allah ingin mencintai kita. Dan kita ingin cintai Allah. Fattabi'uni. Kalau kita ingin dicintai Allah, fattabi'uni. Pergilah, ngikuti daripada Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Allah SWT akan menyayangi kalian. Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kalian. Inilah jalan kepada kita. Hadirin sekalian, semoga Allah maafkan kita semua. Kita sekarang pergi ke siapa? Pergi bersama siapa? Pergi ke arah mana? Pergi ke mengejar dunia, mengikuti dunia. Kita bukan hambanya dunia. Kita bukan hambanya dunia, tapi hambanya Allah dan umatnya Rasulullah SAW. Apa yang kita kerjakan, apa yang Allah perintahkan, itu yang kita kerjakan. Apa yang dibuat Nabi SAW, itu yang kita buat. Hukum perintah Allah menyempurnakannya dengan cara baginda Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan apa? Inilah yang disebut dengan musalman. Inilah yang disebut dengan orang muslim. Apa yang Allah perintahkan dan cara menyempurnakannya dengan cara baginda Rasulullah SAW, inilah yang disebut dengan Rasulullah apa? Musalman. Orang muslim melihat seluruh perintah Allah dan cara Rasulullah SAW. Ini disebut dengan tabligh, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyempurnakan seluruh perintah Allah dalam keadaan apapun, supaya hidup dalam kehidupan kita hubungan kepada Allah dan umat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah diri kita sendiri menjalankan agama dengan sempurna dan membawa seluruh. Yang kedua adalah membawa seluruh manusia ini ke dalam agama yang sempurna. Diri kita sendiri kita belajar membawa 100% agama dalam kehidupan kita dan membawa seluruh umat di dunia ini dalam kerjanya baginda Rasulullah SAW. Itulah Allah SWT mengirim Nabi ke dunia ini, mengajak manusia dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Minaz zulumat ila nur, dari kegelapan menjadi terang benderang. Mengeluarkan manusia dari mana? Dari kegelapan. Apa kegelapan tersebut? Yaitu dosa, nafsu,
dan keinginan yang salah, suasana dan keadaan yang salah, dosa yang kegelapan daripada dosa, suasana yang gelap, semua daripada kegelapan tersebut membawa kepada nur daripada iman. Inilah Nabi datang diutus ke dunia ini. Sekarang Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Setelah Rasulullah SAW tidak akan datang Nabi lagi. Apakah Rasulullah SAW pergi kita berada dalam kegelapan juga? Allah telah berikan kerja Nabi SAW kepada umat. Umatku akan meneruskan perjuanganku. Aku adalah Nabi yang terakhir. Setelah aku tidak akan datang Nabi lagi. Tapi apa yang telah Allah berikan kepada aku, maka Allah akan berikan kepada umatku. Caranya Rasulullah SAW adalah cara kita. Hidupnya Rasulullah SAW adalah hidup kita. Jalannya Rasulullah SAW adalah jalan kita. Kerjanya Rasulullah SAW adalah kerja kita. Kita sendiri menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, dan kita bawa, kita ajak seluruh manusia di dunia ini pun dalam agama yang sempurna. Cuman kita masih main-main, kita belum merasa tanggung jawab dan bekerja ini. Untuk mendapatkan itu mesti mengorbankan diri dan harta kita. Di tempat di makami kita buat amal juga. Di tempat rumah kita buat suasana agama juga. Kerja kita apa? Kerja kita adalah membuat suasana dan keadaan. Keadaan yang rusak kita rubah jadi keadaan yang baik. Membawa agama dalam kehidupan kita. Untuk itu hanya satu jalan yang sangat mudah. Satu jalan yang sangat mudah yang telah diajarkan kepada kita. Dan Allah telah berikan ini semua kepada ulama-ulama kita. Hadirin sekalian, maka dari sebagian diri kita, waktu kita berikan kepada agama. Jangan semuanya waktu untuk dunia. Hari ini seluruh hidup kita, masa muda kita, harta kita berikan untuk dunia semua. Akal, kekuatan kita, kesehatan kita berikan semua untuk dunia. Yang mana rahmat telah Allah berikan kepada kita, maka telah kita berikan semua untuk dunia. Nanti pergi daripada dunia dalam tangan kosong. Kita pergi daripada dunia dengan tangan kosong. Apa yang kita dapatkan daripada dunia? Apa yang telah kita ambil daripada dunia? Maka apa yang telah kita dapatkan daripada dunia? Ketika kita datang ke dunia, apa yang kita dapat? Kalau kita dalam keadaan kosong kita datang ke dunia ini, masa kita mau pergi daripada dunia dengan tangan kosong juga? Maka jangan kita pergi daripada dunia dengan keadaan tangan kita kosong. Jangan apalagi orang muslim. Kita datang ke dunia ini untuk membuat akhirat kita. Bagaimana Azhar Bilal radhiyallahu pergi daripada dunia dalam keadaan semua, dalam keadaan bahagia. Semua kesusahan payah yang dia telah lalui di dunia telah lupa semua. Dia telah korbankan diri dia, harta dia. Dia tidak pergi daripada dunia dalam keadaan tangan kosong. Orang tua kita katakan, hadirin sekalian, perbaikilah akhirat kalian di dunia dan ambillah sebanyaknya akhirat di dunia. Bukan kita pergi daripada dunia dalam keadaan tangan kosong. Ada dua darajah yang tinggi. Tiga bagian kita bagi waktu kita. Tiga bagian. Satu bagian untuk kehidupan kita, satu bagian untuk akhirat, untuk agama Allah. Itu sekurangnya 4 bulan. Ada keperluan kita, ada 4 bulan untuk agama Allah.
Kita sudah menghabiskan waktu kita, diri kita untuk dunia. Derajat yang paling rendah adalah 10%-nya. Darjah yang paling rendah ada 10% daripada kehidupan kita berikan untuk agama. %. 90% untuk hidup kita, 10% kita berikan untuk agamanya Allah. Ini derajat yang paling rendah. Apa yang didapatkan daripada 10% kita? %10 kita buat, tapi 100% kita dapatkan. Kalau kita ke toko, kita jualan, pastikan dia ada yang beli. Apa yang dijual pastinya buy one get one free. Pasti dia punya trik seperti ini supaya laku. Buy one get one free. Di tempat saya ada. Tempat kalian ada nggak katanya? Beli 1 dapat 2. Kalau di mall shopping mall tempat saya ada tulisnya buy one get one free. 1 beli 1 dapat hadiah. Mufat. Panggilan untuk Bapak Agung, Bapak Uwais, Bapak Rohadi, Bapak Dwi, Bapak Suratman. Mohon ke depan Pak, yang dipanggil namanya Bapak Agung, Uwais, Bapak Rohadi, Bapak Dwi, dan Bapak Suratman. Terima kasih. Kalau kita jual buy one get one free. Kalau Allah jual buy one get 9 free. Ada kali di dunia ini menjual beli 1 dapat 9? Mana ada, kecuali Allah. 10% kita keluarkan, 90% kita dapat. Maka orang kata-kata, syukur orang-orangnya setiap hari 3 amal kita buat. Setiap hari. Setelah selesai solat apapun 1 taklim. Setelah selesai solat apapun 1 lima. Apa yang disebut dengan taklim? Taklim adalah membicarakan apa yang firman Allah dan sabda Rasulullah. Satu orang ulama yang telah mengajar hadis 47 tahun dan telah mengambil 84 hadis, telah mengambil yang telah dirangkum menjadi 1 kitab, yaitu Fadilah Amal. Apa yang didapat orang yang apa yang didapatkan ketika dia baca hadis? Telah mengumpulkan hadis-hadis yang penting, hadis-hadis yang membuat fadilat 84. Yang dibuat apa? Yang dikumpulkan adalah fadilahnya dan keutamaan. Maka setelah solat apapun di masjid kita, sekurangnya 1 amal kita buat, yaitu taklim. Yang mana nur tersebut kita dengarkan daripada telinga kita dan masuk ke dalam hati kita. Itu yang kita mesti baca di masjid dan di rumah kita, supaya di rumah kita pun ada nur, supaya anak kita pun terkesan. Siapa dalam rumahnya ada solat, ada baca Quran, ada zikir, tilawat, maka malaikat-malaikat akan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Ayo datang ke rumah itu. Di rumah itu ada makanan kita, ada tempat kita bersandar, ada tempat kita beristirahat. Malaikat-malaikat yang akan memanggil
malaikat yang lain untuk datang ke rumah tersebut. Hari ini, malam ini, mereka telah menyiapkan makan kepada kita, menyiapkan tempat istirahat kepada kita, sehingga malaikat datang ke rumah tersebut. Apa yang dibawa? Karena malaikat terbuat dari nur, maka yang datang ke rumah tersebut adalah nur. Ketika nurnya datang, cahaya yang datang, maka andera kegelapan akan hilang daripada rumah tersebut. Syaitan pun akan hilang. Syaitan akan hilang dari rumah tersebut. Ketika nur datang ke rumah tersebut, malaikat datang ke rumah tersebut, maka kegelapan akan hilang dan nur akan datang ke sana. Syaitan pun akan hilang dari rumah tersebut. Malaikat yang lain satu sama lain akan memanggil dan mengajak datang ke rumah tersebut. Di sana ada sikh kebab, chicken kebab katanya. Ini makanan kita, maksudnya makan yang enak di sana. Mereka telah menyiapkan makanan kepada kita. Mereka ngajak malaikat-malaikat lain, ayo datang ke rumah sana. Tapi yang dimakan malaikat bukan sikh kebab, chicken kebab, tapi nur. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar daripada taklim tersebut. Yang mana nur tersebut akan menghilangkan kegelapan yang ada di rumah kita. Akan dimasukkan juga kesan kepada anak-anak kita di rumah tersebut. Dan agama pun akan wujud daripada perempuan-perempuan yang ada di rumah kita. Agama akan datang daripada istri kita. Agama akan datang ke dalam anak kita. Maka agama bagaimana wujud pada anak kita? Yang pertama, agama masukkan dulu kepada istri kita. Karena pertama yang dipanggil oleh anak kita adalah ibu kita, ibunya, mama. Saya pergi ke berbagai macam negara, saya tidak pernah mendengar ada anak papa. Yang saya dengar hanya anak mama saja. Maka yang paling pertama, agama akan wujud daripada anak itu, daripada ibunya. Maka yang kita ajarkan adalah istri kita. Adakah kita lihat anak papa di mana? Enggak ada. Saya dengar anak mama saja. Maka anak-anak kita, perempuan-perempuan di rumah kita ajarkan agama. Keluar 3 hari masturat dengan istri kita, dengan ibu kita. Keluar 3 hari. Satu kali, nanti kita lihat apa yang telah berubah pada dia. Apa perubahannya? Habis itu baru 3 kali, itu sudah 15 hari. Habis itu 40 hari. Terus, maka Allah akan gunakan istri kita untuk buat kerja agama ke seluruh dunia. Kami baru datang dari Australia, taskil di sana. Terus kami perempuan-perempuan yang taskil kami bayar masuk sana, zaman Australia telah sampai ke Amerika. Di mana Australia, di mana Amerika. Bayangkan saja, perempuan Australia pun mau berjuang di jalan Allah sampai ke Amerika. Ke California, Hollywood. Oh, dari Australia bisa terbang sampai ke Amerika. Ini jasmah yang didapati ketika kita buat taklim di rumah kita. Insyaallah anak-anak yang akan datang dari ke dunia ini akan jadi anak yang baik, anak yang soleh di dalam pangkuan ibunya, menjadi dai dari pangkuan ibunya. Kerja ini diambil daripada seorang perempuan. Maka inilah hadirin sekalian, setiap amal, 3 amal yang mesti kita buat di tempat kita. 3 amal. Dalam keadaan selepas sholat, dalam keadaan sebentar saja, mukhtasar saja kita buat. Kalau ada kitab di rumah kita, maka apa yang laki-laki dengarkan di masjid, maka itulah yang didengarkan oleh didengarkan istri dan anaknya di rumah. Seandainya ada kitab di rumahnya, apa yang telah dia dengarkan di masjid, maka kita bawa. Insyaallah suatu saat akan terbentuk suasana agama di rumah kita. Anak-anak yang lahir pun dalam keadaan suci, sampai hari kiamat pun mereka menjadi anak yang soleh bagi kita.
Ya Allah, nanti di akhirat mereka, orang tua saya, bapak saya, ibu saya telah memikirkan agama dari kecil untuk saya, maka balaslah mereka dengan kebaikan. Inilah disebut dengan ta'lim. Nusrah. Apa yang kedua? Yaitu sebentar kita duduk musyawarah. Apa itu musyawarah?